Beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload tentang persyaratan baru dari YouTube bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 ini pihak YouTube akan memasang iklan kepada semua konten kreator, baik yang belum monet ataupun yang sudah monetisasi. Jadi teman-teman, hari ini mungkin teman-teman bingung, ada yang ternyata melihat di kontennya ada iklannya, tapi ada juga yang tidak menemukan iklan sama sekali pada kontennya. Nah teman-teman, sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan di dalam kolom komentar atau tanya jawab, bahwa tidak semua konten itu akan dipasang oleh YouTube iklannya ya. Karena untuk pemasangan iklan ini tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sahabat semuanya, terutama yang belum monetisasi. Jadi ada 10 syarat ramah iklan yang harus dipenuhi oleh sahabat semuanya agar konten teman-teman ada iklan. Apa saja sih 10 syarat tersebut? Yang pertama adalah bahasa yang digunakan di dalam konten itu adalah bahasa yang sopan. Kemudian yang kedua, tidak mengandung unsur kekerasan. Kemudian syarat ramah iklan yang ketiga adalah tidak mengandung konten dewasa. Nah, jadi kalau teman-teman melihat ada YouTuber dengan subscriber yang banyak dan sudah jam tayangan juga sangat banyak sekali, tapi tidak ada iklannya karena konten tersebut berisi tentang konten dewasa. Jadi pihak pengiklan tidak menginginkan iklannya dipasang di konten yang mengandung konten dewasa tersebut. Kemudian yang keempat, tidak berisi konten yang mengejutkan. Nah, jadi nanti bisa saya jelaskan di kolom tanya jawab kalau memang ini rincinya belum dipahami. Kemudian yang kelima, tidak berisi tindakan yang merugikan atau yang berbahaya. Kemudian syarat ramah iklan yang keenam adalah tidak berisi konten yang terkait dengan narkoba. Jadi kita sebagai konten kreator yang biasa tidak boleh membuat konten yang ada kaitannya dengan narkoba, karena yang berhak untuk mempublikasikan tentang narkoba ini adalah BNN, pihak kepolisian, atau jurnalis yang memang dari televisi yang sudah sangat terkenal sekali ya. Kalau kita tidak dibolehkan. Kemudian syarat ramah iklan yang ketujuh adalah konten yang tidak berisi kebencian atau penghinaan. Nah jadi ini ya, kalau konten kita banyak unsur kebencian dan penghinaan, maka pihak pengiklan tidak akan mau iklannya dipasang di konten tersebut. Kemudian syarat ramah iklan yang kedelapan adalah konten tidak berisi hal yang terkait dengan senjata api. Jadi jangan sekali-kali konten kita membahas tentang senjata api, baik itu yang asli ataupun yang palsu ya. Nah, konten yang ramah iklan yang kesembilan adalah konten tidak boleh berisi tentang peristiwa yang sensitif. Nah, kemudian yang ke-10 syarat terakhir, konten yang ramah iklan adalah konten yang bukan berisi tentang isi kontroversial. Jadi kalau teman-teman membuat konten yang isinya kontroversial, maka pihak pengiklan pun menganggap itu adalah konten yang tidak ramah, sehingga mereka tidak bersedia iklannya dipasang pada konten kita ya. Oke teman-teman, demikian 10 syarat ramah iklan bagi konten kreator, baik yang sudah dimonetisasi ataupun bagi yang belum. Nah jadi teman-teman, kalau misalnya 10 ini tidak terpenuhi atau salah satu di antara 10 ini ada yang dilanggar, maka wajar di konten kita tidak akan dipasang iklannya. Nah mungkin ada pertanyaan, dari mana sih abang tahu persyaratan ini? Nah ini sudah diberitahukan kepada seluruh partner YouTube setiap mau mempublikasikan kontennya. Jadi kita itu kalau mau publikasi konten, maka kita harus membaca dulu syarat 1 sampai 10 ini, apakah ada yang bertentangan. Kalau misalnya ada, maka kita tidak boleh mengupload. Jadi demikian teman-teman, inilah yang menyebabkan konten teman-teman yang belum sebagai partner YouTube tidak ada iklannya, karena kemungkinan besar di antara 10 itu ada yang dilanggar. Lalu apa sih dampak positifnya bagi teman-teman yang belum partner YouTube? Nah,
maka nanti kemungkinan besar ketika sudah tercapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, pengajuan monetisasi, maka pihak YouTube tidak akan lama lagi meninjau, karena sekarang pihak YouTube sudah meninjau setiap konten yang kita buat untuk dipasang iklannya. Jadi teman-teman yang saat ini iklannya sudah lancar, belum sebagai konten YouTube, maka bersyukurlah, berarti konten Anda adalah konten yang terbaik. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini menjadi hal yang bermanfaat informasinya bagi teman-teman semuanya. Bagi yang belum paham, belum mengerti terhadap 10 syarat ini, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.